3, 2, 1, 0. Oke, hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Pet Movie akan melanjutkan sebuah film Donghua yang berjudul Great Dr. Miss Nine bagian part 2. Oke, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung saja ke alur filmnya. Setelah Nona Jiu berkultivasi, Nona Jiu pun langsung tidur. Tiba-tiba Nona Jiu didatangi oleh Mo Wuyu. Nona Jiu pun kaget melihat Mo Wuyu yang telah berada di depannya. Tak berselang lama ada seorang yang datang di tempat Nona Jiu. Ternyata pelayan Nona Jun Kian yang telah menyerang Nona Jiu sebelumnya. Kedatangannya di sini untuk meminta maaf kepada Nona Jiu. Dalam minta maaf tersebut ada maksud tersembunyi, bahwa ia disuruh Jun Leitian untuk menjadi pelayan Nona Jiu kembali, supaya bisa mengabarkan tentang Nona Jiu kepada mereka. Di sini pelayan tersebut meyakinkan Nona Jiu supaya Nona Jiu yakin kepadanya. Tetapi di sini Nona Jiu tidak gampang mempercayai dengan perkataan-perkataan manis si pelayan ini, sehingga Nona Jiu langsung memberikan sebuah pil. Awalnya pelayan tersebut enggan untuk memakannya, tetapi dengan mendengar perkataan Nona Jiu yang mengatakan kalau semua yang tadi kau katakan adalah kebohongan, ia pun langsung memakannya dengan sedikit paksaan Nona Jiu, yang seketika membuat pelayan tersebut sangat merasakan kesakitan. Xiao langsung berkata kepada Nona Jiu dengan mengatakan kau memberikan pil boneka mayat, maka kekuatan spiritual master akan habis dan tak bisa menjaga wujud Xiao. Nona Jiu langsung berkata, janganlah khawatir, Nona Jiu akan menjadi seorang spiritualis, lalu membiarkanmu keluar dari gelang ini. Sontak Xiao mendengar perkataan masternya, ia sangatlah senang. Di sini Mo Wuyu yang melihat pelayan itu yang merasakan kesakitan yang sangat hebat. Ia pun langsung menanyakan kepada Nona Jiu dengan menanyakan apa yang kau lakukan kepadanya. Nona Jiu pun langsung menjawab bahwa ia telah memberikan sebuah pil boneka mayat. Dan di sini Nona Jiu pun menjelaskan kepada Mo Wuyu, setelah memakannya dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi boneka yang hanya menuruti perintahnya. Tiba-tiba pelayan tersebut pun bangun dan sangat mematuhi perintah Nona Jiu. Di sini Nona Jiu menyuruh pelayan tersebut untuk menyiapkan tempat untuk ia mandi. Pelayan itu pun pergi. Mo Wuyu pun sangat penasaran terhadap pil tersebut, sehingga ia berpikir saat ia disegel ada hal baru yang diteliti oleh para alkemis, sehingga Mo Wuyu ingin Nona Jiu memberitahu tentang pil tersebut kepadanya. Tetapi Nona Jiu tidak memberitahu tentang pil tersebut kepada Mo Wuyu, dan Nona Jiu mengatakan kepada Mo Wuyu bahwa ia ingin mandi dan berganti pakaian. Mo Wuyu pun diusir oleh Nona Jiu. Tak berselang lama tempat untuk Nona Jiu mandi pun sudah disiapkan oleh pelayan barunya. Di sini sebelum Nona Jiu berendam, Nona Jiu menyuruh pelayan untuk memata-matai Jun Leitian dan melaporkan kepadanya. Setelah itu Nona Jiu pun bergegas mandi dan meminum sebuah pil untuk mempercepat penyembuhan luka-lukanya dari pertarungan sebelumnya. Keesokan harinya Nona Jiu pergi ke rumah Jun Leitian di kota Fengluo dan duduk-duduk santai di rumah itu. Tak berselang lama datanglah Jun Leitian beserta anak buahnya. Di sini Jun Leitian sangatlah kesal kepada Nona Jiu yang telah mengambil uangnya. Tetapi Jun Leitian tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat kekuatan Nona Jiu. Nona Jiu pun pergi dari tempat itu. Setelah Nona Jiu pergi, Jun Leitian sangatlah ketakutan hingga ia tidak bisa bergerak dan jatuh pingsan. Di sisi lain, Mo Wuyu yang melihat Jun Leitian pingsan akibat Nona Jiu sebelumnya, ia pun sangatlah senang. Berpindah ke Nona Jiu yang pergi ke tempat pertunjukan di kota Fengluo. Orang-orang yang berada di sana pun sangat senang melihat pertunjukan itu. Setelah pertunjukan itu, tiba-tiba datanglah badai, dikarenakan ada seorang yang melewati kesengsaraan. Tak berselang lama datanglah hujan yang membuat orang-orang di kota itu sangatlah senang dan berbondong-bondong untuk menampungnya. Dikarenakan ketika ada seorang yang melewati kesengsaraan dan menurunkan hujan, maka dinamakan air spiritual. Air spiritual ini bisa melenyapkan semua penyakit yang berada dalam tubuh manusia.
Setelah hujan tersebut, Nona Jiu langsung mencari informasi tentang hujan tersebut di perpustakaan di kota Fengluo. Setelah mencari, Nona Jiu pun menjelaskan bahwa energi spiritual di dunia ini bisa masuk ke dalam tubuh. Tetapi hanya orang dengan kultivasi bagus yang dapat berlatih sebagai spiritualis. Kultivasi hingga puncak dapat melewati gunung dan lautan, hingga bisa mengguncang dunia dan hidup tidak terbatas. Selain itu, keterampilan medis di dunia ini masih kurang, tetapi Master Alkemis lebih dihormati di dunia ini daripada spiritualis. Xiao bertanya pada Nona Jiu bagaimana perbandingan keterampilan Master dengan Master Alkemis di dunia ini. Nona Jiu menjawab akhirnya ia mengerti soal ini. Nona Jiu heran kepada orang-orang yang tidak mengerti bahwa meridian dalam tubuh Nona Jiu hanyalah terblokir. Dan banyak orang-orang yang mengira tubuhnya tidak bisa disembuhkan kembali. Dan Nona Jiu mengatakan bagaimana bisa ia dijuluki sampah oleh mereka. Di sini Xiao langsung memberikan sebuah usulan, yaitu kita bisa melakukan pelelangan pil lagi. Sontak Nona Jiu langsung menyetujui usulan dari Xiao. Dan mereka pun bergegas pergi untuk mencari bahan obat-obat untuk membuat pil. Berpindah ke tempat penjual obat-obatan. Setelah memberikan resep obat kepada penjualnya, Nona Jiu melihat seorang pemuda. Di sini pemuda itu bernama Yun Xiao. Yun Xiao kembali kambuh penyakit yang ia derita. Tak berselang lama datanglah seorang dokter yang bernama Dr. Zhao. Dr. Zhao pun langsung memeriksa Yun Xiao. Setelah memeriksa Yun Xiao, Dr. Zhao langsung menyuruh orang di sana untuk mengambilkan Ganoderma api. Nona Jiu langsung mengatakan sekali makan Ganoderma api, takutnya ia akan mati. Sontak Dr. Zhao langsung marah ke Nona Jiu bahwa di sini Dr. Zhao adalah dokter terkenal di kota ini. Bahkan keluarga Jun meminta perawatan dari Dr. Zhao. Tak berselang lama datanglah obat tersebut. Dr. Zhao langsung memberikan kepada Yun Xiao. Tak berselang lama Yun Xiao pun sadar. Orang-orang yang berada di sana langsung menyuruh Nona Jiu untuk meminta maaf kepada Dr. Zhao. Tetapi tak berselang lama Yun Xiao pun muntah darah dan tidak sadarkan diri kembali, yang membuat Dr. Zhao panik dan mengatakan penyakitnya bersifat dingin dan Ganoderma yang bersifat panas, yang membuat Dr. Zhao bertanya-tanya mengapa bisa muntah darah kembali. Nona Jiu langsung menjelaskan bahwa penyakit dingin merupakan penyakit sejak masih janin, yang membuat ia sangat rapuh dan lemah sejak kecil. Efek Ganoderma api sangatlah kuat, yang menyebabkan ia meninggal. Nona Jiu langsung memeriksanya. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia pun mampu menyadarkan Yun Xiao dengan memberikan sebuah pil. Dokter itu tidak menyangka dan menanyakan kepada Nona Jiu, obat apa yang tadi kau berikan kepadanya? Tetapi Nona Jiu tidak memberitahunya, yang membuat dokter itu sangat kesal. Setelah itu Yun Xiao berterima kasih dan pelayan Yun Xiao meminta maaf kepada Nona Jiu atas insiden sebelumnya. Nona Jiu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun langsung menyuruh untuk menyiapkan pil ki penghangat jantung untuk penyakitmu supaya lebih baik. Tetapi mereka di sini tidak tahu apa itu pil ki penghangat jantung. Nona Jiu langsung memberikan resep pil ki penghangat jantung yang membuat Yun Xiao terkejut bahwa di dunia ini resep pil adalah rahasia setiap para alkemis. Bahwa di sini terkuak Yun Xiao adalah keluarga Yun dari kota kekaisaran. Tetapi Nona Jiu langsung berkata kepada Yun Xiao dengan mengatakan aku berikan karena kamu terlihat baik. Yun Xiao pun langsung mengatakan kalau Nona Jiu berkata seperti itu maka ia akan menerimanya. Di sini Yun Xiao ingin memberikan Nona Jiu sebuah toko obat untuk rasa terima kasihnya kepada Nona Jiu. Tetapi Nona Jiu menolak pemberian tersebut dikarenakan ia sedikit sibuk. Dan Nona Jiu pun pergi dari tempat itu. Tetapi Yun Xiao menyuruh Nona Jiu untuk berhenti bahwa di sini mereka belum kenalan. Nona Jiu pun memperkenalkan dirinya. Sontak orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung mengatakan namanya sama dengan sampah keluarga Jun. Dan mereka pun berpikir pasti mereka bukan orang yang sama. Bagaimana mungkin sampah itu memiliki keterampilan medis yang lebih baik daripada Dr. Zhao? Yang membuat Nona Jiu marah dan menghajar mereka. Setelah menghajar mereka, Yun Xiao mengatakan kepada Nona Jiu, jika nantinya Nona Jiu datang ke kota kekaisaran, cukup sebut saja namanya.
dan memberikan sebuah token. Dan obat yang sedari tadi Nona Jiu pesan pun datang dan membayarnya. Setelah membayarnya, Nona Jiu pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Oke, film pun bersambung. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye-bye.